budidaya pertanian secara organik. Tentunya bahan-bahan yang digunakan adalah merupakan bahan-bahan yang didapatkan dari sekitar lahan kebun Bapak Arman dan teman-teman sekalian. Nah, tentunya dengan gerakan pengendalian hama yang dilakukan oleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Maluku untuk kelompok tani bambu tering dengan menggunakan agens pengendali hayati, ekstra buah hutung, dan bahan-bahan organik lainnya khusus untuk komoditi tanaman cabai di kelompok tani bambu tering. Apa yang Pak Arman rasakan dan teman-teman rasakan yang telah menerapkan sistem pertanian organik sebagaimana gerakan pengendalian hama yang dilakukan oleh teman-teman dari petugas organisme pengganggu tumbuhan. Apa yang dirasakan, manfaat apa yang dirasakan dari gerakan pengendalian yang saat ini dan bahkan sebelumnya juga tidak dilakukan terhadap kelompok tani bambu tering. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sebagai ketua kelompok bambu tering mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Balai Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tengah dengan yang berdiri di depan saya ini Bapak Polisi. Terima kami mengucapkan terima kasih telah datang hadir di suatu lokasi ini terkait yang disampaikan tadi juga bahwa yang kita gunakan di sini organik, hasilnya juga sangat bagus. Contoh yang saya di kebun saya ini ada saya gunakan untuk PGPR dan hasilnya akan maksimal. Yang kita sebentar nanti juga kita ada terkait hama ini kita gunakan juga untuk ekstra untuk itu kita sebut untuk daun yang ada bagian tanaman saya yang penyakit seperti daun kita atasi dengan ekstra hutum. Yang kedua apa yang tadi Bapak sampaikan juga ini kita gunakan PGPR ini hasilnya sangat bagus dan kita sebagai pengguna organik ini di kelompok saya ini akan semakin banyak ada kelompok-kelompok lain juga yang mau masuk ke organik yang dari kimia itu kembali ke organik karena dengan hasil apa yang saya pergunakan ini PGPR maupun hutung daun kelor itu daun pepaya kita gunakan untuk menyemprot pada cili yang kami punya sekarang ini budidaya. Nah, maka dari itulah mari teman-teman apa yang telah disampaikan oleh Bapak Lin dari Balai Pertanian tadi, marilah kita harus gunakan supaya hasilnya juga akan bagus. Bapak Arman, ya. Jadi gerakan pengendali hama ini Bapak Arman rasakan manfaatnya luar biasa ya. Ya. Karena menggunakan agen hayati, kemudian bahan-bahan organik yang sifatnya ramah lingkungan tentunya ya. Kalau menggunakan kimia sintetis, otomatis pasti ada dampak buruk terkait kerusakan tanah dan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu Bapak Arman, pengalaman Pak Arman sendiri dengan menggunakan teknik budidaya secara organik, mulai dari penyiapan lahan, tanam, pemberian dan perlakuan yang diberikan nutrisi terhadap tanaman sendiri sampai dengan panen. Pengalaman Pak Arman, kira-kira ada peningkatan produksi atau tidak jika masih menggunakan sistem pertanian secara konvensional beralih kepada pertanian organik sampai dengan sini apa yang dirasakan? Apakah ada peningkatan produksi tanaman cabai ini sebelum menggunakan sistem budidaya secara organik? Terima kasih. Kalau mau dilihat Pak, masalah yang kita gunakan dulu masih kimia, hasilnya sangat rugi Pak. Karena terutama harga obat dengan kita punya penanaman cabai ini, mulai dari awal sampai akhir itu, kalau kita hitung-hitung, apalagi di harga rendah itu, kami tidak dapat modal, pulang modal. Tetapi
secara organik sudah beberapa tahun yang lalu ini hasilnya murah, meriah, dan tidak ada kerugian di antara petani. Mungkin ada yang lain itu masih pergunakan kimia, tapi di organik ini hasilnya yang kita gunakan itu mulai dari awal itu memang waktu awal itu kita gunakan modal untuk lahan, tapi untuk pembelian pupuk organik ini dengan hasil yang ketun capai ini Pak, kayak nanti di organik ini akan sedikit meningkat. Harganya sangat bagus, kita petani juga merasakan dan tidak banyak mengeluarkan modal. Karena nomor satu ini dia mudah, meriah, dan hasilnya bagus. Ya, ya itu hasilnya bagus. Ya, artinya sepengalaman Pak Arman dan teman-teman petani telah melakukan hijrah dari sistem budidaya pertanian secara konvensional menuju ke pertanian organik, mendapatkan manfaat yang luar biasa dari budidaya yang dilakukan. Ada peningkatan produksi dari budidaya secara organik. Karena dibandingkan dengan menggunakan sistem budidaya pertanian konvensional, biayanya sangat mahal, kemudian sulit untuk mendapatkan, dan tentunya itu merugikan untuk petani sendiri. Karena itu sudah hijrah ke petani secara organik, dan tentunya bahan-bahan yang didapatkan pasti sangat mudah, kemudian murah, dan sudah pasti ramah terhadap lingkungan karena tidak mengandung residu-residu kimia yang tertinggal pada tanaman itu sendiri maupun kepada tanah lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu sistem pertanian organik ini perlu kita majukan dalam rangka untuk melakukan manajemen sistem budidaya pertanian sehingga tidak membutuhkan kos yang begitu besar, karena harus mendapatkan pupuk, pestisida yang didapatkan dengan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Karena melakukan pertanian secara organik tentunya mendapatkan bahan-bahan organik yang didapatkan dari lingkungan sekitar dari kebun teman-teman kelompok tani yang sifatnya mudah, waktunya untuk melakukan pembuatan juga sangat cepat, dan tentunya manfaat yang sudah didapatkan dirasakan oleh teman-teman kelompok tani terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang bersifat ramah lingkungan, yakni menggunakan sistem pertanian organik. Oleh karena itu, apa yang telah dirasakan oleh kelompok tani bambu clearing merupakan kewajiban bagi kita semua dalam rangka untuk menjaga alam kita, melakukan melestarikan alam kita sehingga harus terjaga dengan baik, sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu kita hasil dari apa yang telah dilakukan oleh kita semua berkaitan dengan teknik pengolahan lahan ini, sehingga kita mewariskan tanah yang baik bagi anak cucu keturunan kita karena masih bersifat alami tanpa terpengaruh oleh residu-residu kimia yang tertinggal pada lingkungan sekitar kita. Saudaraku, bertani itu bukan perlawanan dengan alam, tetapi membangun kemitraan dengan alam. Oleh karena itu, terus memajukan pertanian dan membersamai petani adalah sebuah kebahagiaan. Terima kasih. Salam dari kami, dari Puncak Loko, Dusun Haruo, Negeri Duda, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.